Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada hari Kamis 14 Agustus 2025. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini kami bersyukur Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membaca Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Yesaya pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11, firman Tuhan demikian. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Sungguh telah kau buang umat-Mu, keturunan Yakub, sebab negeri mereka penuh dengan tenung dari timur, dan sihir seperti pada orang Filistin. Dan mereka berjabat tangan dengan orang asing. Negerinya penuh emas dan perak, tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala, mereka sujud kepada buatan tangannya sendiri, kepada yang dibuat jari tangannya. Manusia ditundukkan, orang direndahkan. Janganlah angkat beban dosa mereka. Larilah ke gunung batu, bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kegentaran akan Tuhan dan semarak kemegahannya. Manusia yang memandang dengan congkak akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepeninggalnya Raja Salomo, Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, penuh dengan harta benda peninggalan Salomo. Di dalam pembacaan kita tadi ayat 6 dikatakan bahwa sungguh telah kau buang umat-Mu keturunan Yakub, sebab negeri mereka penuh dengan tenung dari timur dan sihir seperti pada orang Filistin, dan mereka berjabat tangan dengan orang asing. Negerinya penuh emas dan perak, tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala, mereka sujud kepada buatan tangannya sendiri, kepada yang dibuat jari tangannya.
manusia ditundukkan, orang direndahkan, janganlah angkat beban dosa mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepeninggalnya Raja Salomo memang bangsa itu banyak kekayaannya yang tersimpan di dalam bunker yang dibuat oleh Salomo di Yerusalem. Tetapi karena bangsa itu bangsa yang berhasil mencapai masa kejayaan di zaman Raja Daud, mencapai masa keemasan di zaman Raja Daud, keadaan mereka tentram, dan bangsa itu sangat banyak hartanya, tak terbatas hartanya yang tersimpan di dalam bunker yang dibuat oleh Salomo. Bangsa ini menjadi angkuh. Penduduk kota Yerusalem berbalik dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dengan menyembah ala-ala lain, dengan menyembah berhala buatan tangan manusia. Dan itu dipengaruhi karena raja pengganti Daud adalah anaknya sendiri, Salomo. Kita tahu dalam sejarah Alkitab bahwa Salomo mempunyai 300 istri dan 700 gundik, sehingga banyak mempengaruhi hidup keagamaan orang-orang atau penduduk Yerusalem. Mereka sudah ada yang membuat berhala untuk disembah, dan mereka berpikir bahwa tidak perlu lagi Tuhan karena mereka kaya. Mereka menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Dan dalam judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan melawan bangsa yang congkak. Dalam Yesaya 2 ayat 6 sampai ayat 22 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan melawan bangsa yang congkak. Itulah bangsa Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem. Mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu Tuhan karena harta mereka sudah banyak, dan bangsa mereka tentram. Mereka jadi sombong, meninggalkan Tuhan. Dalam ayat 9 dikatakan manusia ditundukkan, orang direndahkan. Ketika orang mendapatkan jabatan yang tinggi, maka mereka merendahkan orang lain, dan Allah murka dengan perbuatan ini, sehingga Tuhan membiarkan satu bangsa yang waktu itu berkuasa atas dunia, kerajaan Babel, menyerbu Yerusalem. Tuhan membiarkan Raja Nebukadnezar memimpin pasukannya menyerbu Yerusalem. Tembok Yerusalem hancur, rumah-rumah penduduk hancur, bait Allah dihancurkan, istana raja juga dihancurkan. Semua kekayaan bangsa yang kalah perang diangkut oleh bangsa yang menang, yaitu kerajaan Babel. Dan harta kekayaan yang tersimpan di bunker Salomo juga diangkut ke ibu kota Babel, yaitu Babilon. Sebagian penduduk Yerusalem pun diangkut karena Tuhan murka dengan orang yang tinggi hati.
Firman Tuhan berkata bahwa Allah menentang orang yang tinggi hati dan mengasihani orang yang rendah hati. Jadi orang yang tinggi hati berarti mereka melawan Tuhan. Dan itulah sebabnya Allah menghukum mereka. Walaupun bangsa itu bangsa pilihan, walaupun bangsa itu bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun bangsa itu bangsa perjanjian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, banyak juga yang terjebak dalam kehidupan seperti bangsa Yahudi, seperti penduduk Yerusalem. Ketika seseorang mendapatkan jabatan yang tinggi, dia berlaku semena-mena terhadap orang lain, terhadap orang yang punya jabatan yang rendah. Ketika seseorang mendapatkan pangkat yang tinggi, dia merendahkan orang lain, dia menganggap remeh orang lain. Ketika seseorang diberkati dengan kekayaan harta yang melimpah, nah, dia menganggap remeh orang lain, dan Tuhan murka terhadap orang-orang yang seperti itu, yang punya jabatan yang tinggi terus merendahkan orang lain, yang punya pangkat yang tinggi merendahkan orang lain, yang punya kekayaan atau harta benda yang melimpah meremehkan orang lain. Mereka yang Tuhan berkati dengan pendidikan yang tinggi juga meremehkan orang lain. Pokoknya seseorang yang mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyarakat tergoda untuk merendahkan orang lain, dan Tuhan murka dengan sikap seperti itu. Tuhan murka terhadap orang yang sombong. Hukuman yang terjadi terhadap Yerusalem karena mereka menyombongkan diri. Mereka menjadi angkuh, mereka tinggi hati dan mulai menyembah kepada berhala. Mereka pikir bahwa dengan tembok yang kokoh tidak bisa dijebol oleh orang lain. Itu yang membuat Allah menghukum Yerusalem. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita ini mengingatkan kita agar supaya ketika Tuhan memberikan kepada kita kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, status sosial ekonomi yang tinggi dalam masyarakat, atau pendidikan yang tinggi, jangan sombong. Tetaplah rendah hati supaya Tuhan tidak murka dengan hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengar boleh kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang lagi di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur karena pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Berkati kami agar semua yang kami lakukan berhasil. Inilah doa permohonan ungkapan syukur kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat dan sukses selalu. Tuhan memberkati.